Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Naldi, nomor BP 2210 11 52 61 05 14. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sofika Enggari, Eskom Mkom, yang telah mengajar mata kuliah Konsep Dasar Sistem Informasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep sistem informasi. Informasi, data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membantu membuat keputusan bagi si pengguna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Menurut Bruce and Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Menurut De Linggi, informasi atau keterangan adalah rangkaian perkataan, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung pengertian, buah pikiran, atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada. Pengertian sistem informasi. Sistem, sekumpulan komponen yang saling bekerja secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Kenapa sistem informasi? 2. Secara garis besar, ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. A. Pengaruh globalisasi. Memudarnya batasan-batasan yang ada pada suatu negara dalam segi persaingan industri, perdagangan, dan pendidikan. B. Perubahan lingkungan bisnis. Adanya hubungan kerjasama dalam suatu jenis usaha dengan usaha lain, baik dengan kompetitor maupun dengan lingkungan sendiri. C. Perkembangan dunia industri. Munculnya berbagai jenis usaha dan industri yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Manfaat sistem informasi bagi perusahaan. Fungsi sistem informasi bagi perusahaan adalah untuk mengolah data menjadi informasi sehingga diharapkan dapat memaksimalkan hasil atau produksi dari perusahaan tersebut. Bagi industri, dapat menjalin kerjasama dengan berbagai industri lain untuk meningkatkan mutu pelayanan. Bagi perorangan, membuat keputusan. Manajemen, jenis keputusannya menentukan harga jual produk, menaikkan gaji karyawan, informasi yang diperlukan, biaya produksi, biaya operasi perusahaan. Operator, jenis keputusannya membeli barang yang akan dijual dan pengaturan jadwal. Informasi yang diperlukan, stok, harga, jumlah karyawan, dan tugasnya. Pembeli, jenis keputusannya pembeli secara tunai atau kredit. Informasi yang diperlukan, jenis barang. 4. Kriteria informasi. Untuk menciptakan informasi yang akurat, harus berawal dari data yang juga akurat dan tepat. Yang disebut dengan informasi yang akurat adalah informasi yang tepat waktu, lengkap, relevan, terpercaya, terverifikasi, dan dipahami, mudah diperoleh. 5. Profesi di bidang sistem informasi. A. Sistem analis adalah orang yang bertugas menganalisa suatu sistem atau rancangan sistem. B. Perancangan sistem. Bagian dalam perancangan suatu sistem, biasanya bagian ini digabung dengan sistem analis, ke dalam sistem analis. Programmer, orang yang mewujudkan rancangan dari analis ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang diaplikasikan ke komputer. D. Admin database adalah bagian yang merancang, mengolah, dan mengupdate suatu data. E. Dokumentasi, bagian untuk membackup data perusahaan. F. Ahli jaringan, merancang, merawat, dan mengolah jaringan. G. Pemakaian akhir dalam perusahaan. 6. Menciptakan keunggulan kompetitif. Agar bisa memenangkan persaingan dan merebut pasar, harus memiliki keunggulan yang kompetitif. Menurut Mitzberg, ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan. 1. Produk differentiation.
menciptakan produk yang langka atau baru. 2. Low cost production, memperkecil biaya produksi. 7. Pengaruh sistem informasi bagi perusahaan. Poin pertama, mempercepat pembuatan keputusan. 2. Menghalangi persaingan baru untuk memasuki pasar. 3. Memungkinkan kerjasama dengan perusahaan lain, bahkan dengan kompetitor. 4. Memungkinkannya diciptakannya perusahaan visual atau usaha lain di dalam sebuah usaha. 8. Pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Poin pertama, konsep dasar sistem informasi. Kedua, teknologi informasi. Ketiga, pembangunan sistem informasi. Keempat, aplikasi bisnis. Kelima, tantangan manajemen. 9. Rangkaian sistem informasi. Terdapat 5 kelompok elemen dalam rangkaian sistem informasi. Pertama, business driver. Berbagai hal yang mempengaruhi proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Kedua, teknologi driver. Penyebab terjadinya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan suatu industri. 3. Players. Para pekerja atau orang yang bertugas dalam menjalankan informasi tersebut. Keempat, proses. Berbagai metode dan tahapan untuk membangun informasi tersebut. Kelima, produk. Informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempercepat pembuatan keputusan. 10. Jenis-jenis informasi. Pertama, absolute information. Merupakan punyai informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, substitutional information. Jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadangkala diganti dengan istilah komunikasi. Yang ketiga, philosophic information. Jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang berhubungan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Keempat, subjective information. Jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia dan perasaan manusia. Subjective information adalah jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Yang kelima, objective information. Jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu. Yang keenam, cultural information. Informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Baiklah, itulah materi yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.